Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Allahumma rabbana urzuqna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan thayyiba. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram, Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah, para sepuh, bini sepuh, insyaallah semua istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam amal salih. Kita haturkan syukur untuk setiap anugerah, karunia, kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan kita sadari bahwa tidak ada satu detik pun perjalanan hidup kita yang lepas dari karunia kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita memuji Allah untuk setiap perjalanan takdir Allah. Bahkan helaan napas kita, kedipan mata kita merupakan bagian takdirnya. Dan mudah-mudahan ini adalah takdir terbaik yang kita lewati di hari ini, tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Disunahkan kita sejak tanggal 1 memperbanyak ibadah, di antaranya ibadah shaum. Kalau memungkinkan sampai tanggal 9, kalau tidak beberapa hari saja, termasuk hari ini dan besok yang paling utama. Mudah-mudahan saudara kita di Tanah Suci yang mulai bergerak di hari ini untuk melaksanakan mabit di Mina sebagai sunnahnya ibadah haji. Besok adalah Arafah, puncaknya menjadi rukun yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Mudah-mudahan semua yang dilaksanakan lulus tulus niat karena Allah dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang kembali bersama keluarga dengan makbulnya ibadah dan mabrurnya haji. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dilimpahkan semoga untuk manusia pilihan paling diistimewakan ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sesungguhnya salawat kita adalah bagian dari kebutuhan kita. Bukan Nabi yang butuh akan salawat, tapi kita sendiri yang membutuhkan salawat itu. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu artinya Allah mencurahkan, menurunkan dan memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat bersalawat, maka malaikat memohonkan rahmat karunia yang terbaik untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau kita manusia yang bersalawat, itu adalah meminta kelebihan keberkahan. Yang disampaikan untuk Nabi, kita meminta kembali kelebihan demi kelebihan, karena Nabi menyampaikan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Satu salawat yang kita sampaikan itu akan digantikan oleh Allah dengan 10 rahmat. Jadi hakikatnya bukan kita yang memberi, tapi kita yang meminta, berharap keberkahan dari salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali Bapak Ibu sekalian tadarus kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan materi terkait dengan muamalah atau fikih muamalah, tetapi hari ini lebih kepada kaidah. Ada kaidah-kaidah di dalam fikih muamalah. Diawali dengan pemahaman tentang dasar Islam itu dibangun dengan 3 pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ini tidak bisa kita nafikan. Yang akidahnya bagus, syariahnya tidak lengkap, syariahnya tidak sesuai,
pun itu tidak dibenarkan. Akidah sudah lurus, syariahnya juga sesuai dengan tuntunan, tapi akhlaknya tidak baik, maka dia pun juga jatuh di hadapan Allah dan jatuh di hadapan manusia. Tentang syariah kita memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah ibadah, di mana kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati haramun illa ayyadulla dalil, kecuali adanya dalil ala masyru'iyatiha, akan keharusannya. Jadi ibadah itu tidak bisa dikarang-karang karena kita senang. Ya, mau sekarang tanggal 9, tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka Bapak Ibu salatnya tambah jadi 4 rakaat karena banyak pahala. Tidak ya Bu ya. Karena ibadah itu nunggu perintah. Haram hukumnya ibadah apapun itu kecuali ada dalilnya, ada perintahnya. Makanya al-aslu fil ibadati haramun illa ayyadulla dalil ala masyru'iyatiha. Ibadah apapun hukumnya haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya atau memerintahkannya. Kebalikan dengan muamalah. Ya, kalau muamalah itu hukumnya adalah boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Muamalah itu hukumnya boleh. Ya, kita kemarin bicara tentang kurban. Ada 3 dimensi paling sedikit dalam kurban. Dimensi pertama adalah dimensi ilahiyah atau dimensi tauhid, di mana kita melakukannya semata-mata karena iman kita. Ya, karena Allah dan Rasul yang memerintahkannya, maka orang beriman selalu sami'na wa ata'na. Dimensi ilahiyah, tidak ada tujuan yang dilakukan kecuali hanya inna nas'aluka ridhoka, berharap nanti wal jannata, minta ridho dan surga. Ya, mudah-mudahan. Yang kedua dimensi ibadah. Dimensi ibadah itu kaitan kurban. Ya, kita ada niatnya, ya, ada syarat dan rukunnya, itu ditentukan. Ya, ibadah ini bahkan disebut tauqifi. Ya, ibadah yang ta'abbudi. Kita tidak juga bisa mereka-reka. Ya, yang penting kan potong ayam kan tidak boleh, Pak. Ya, ditetapkan aturan-aturannya. Sampai ada yang pernah bertanya, boleh nggak kalau di sekolahan patungan anak-anak untuk berkurban? Anak saya kemarin telepon, Pak, AA harus bayar uang 25.000 untuk apa? Untuk kurban. Boleh apa tidak, Bu? Kalau belajar kurban boleh, ya. Patungannya boleh. Boleh, tapi 2.000 santri. Ya, 25.000, Pak, gitu. 25.000 rupiah untuk beli beberapa ekor sapi, ya, tergantung uang yang dikumpulkan. Itu belajar berkurban. Secara fikih kurbannya tidak terpenuhi karena Nabi mengatakan 7 orang saja untuk 1 nyawa sapi, gitu. Itu namanya ta'abbudi. Ya, ibu satu keluarga, ada suami, istri, kakek, nenek, anak, cucu, mantu. Ternyata terkumpul satu keluarga, kalau ngumpul itu 35 orang. Ya, kadang-kadang bisa 2 kali lipat ya, Bu. Ya, kita sudah punya anak, cucu, mantu, itu semuanya kalau dihitung-hitung kita punya 35 orang, Pak. Lebih, bahkan 70 orang. Kalau 35 orang mengumpulkan uang, satu orang 1 juta berapa? 35 juta. Setahun 1 juta satu orang. Kali 35 juta. Beli sapi yang 34 juta. Besar apa tidak? Besar, Pak. 33 juta. Ada sisa uang untuk pengurusan. Berarti 1 ekor sapi dibeli oleh 35 orang. Tapi kurbannya tahun pertama ini untuk 7 orang, tahun kedua untuk 7 orang, tahun ketiga sampai 5 tahun. 7 kali 5, 35. Setiap orang berkurban. Tapi kalau disebut kurban untuk 35 orang, tidak diperkenankan dalam ibadah kurban. Karena itu tauqifi. Ya, kita ikut saja apa yang diperintahkan. Disebutnya ta'abbudi. Tapi kalau 7 orang pertama di tahun pertama, 7 orang kedua besok tahun berikutnya. Jadi setiap tahun satu keluarga kurban apa tidak? Kurban, Pak. Setiap tahun satu keluarga kurban. 35 orang anggota keluarga itu, baik mantunya,
semua ngumpul tiap tahun kurban. Tapi yang kurban 7 orang tahun pertama, 7 orang tahun kedua, dan sampai tahun kelima selesai. Kurban tiap tahun dan besar, bisa dilakukan. Itu kurban tauqifi. Itu adalah hal yang sifatnya ta'abbudi atau ibadah. Tapi ada yang sifatnya muamalah dalam kurban. Ada. Tentang berapa bagian pekurban. Mau 3 kilo, mau 4 kilo, mau 5 kilo. Itu bukan wilayah ibadah lagi, Pak. Itu muamalah, kesepakatan. Antara siapa? Antara pekurban dengan panitia. Jadi panitia punya hak banyak di situ, punya kewenangan banyak. Dengan akad yang sudah kita sampaikan di pekan lalu, bahwa panitia mendapatkan amanah, ya, wakalah untuk mengurusi kurban. Kata panitia bijaknya segini. Itu namanya muamalah. Sehingga terkait dengan binatang kurban yang berbeda-beda dan akhirnya dagingnya tercampur juga muamalah. Ya, jadi saya kan binatang A, kok dapat dari B? Boleh apa tidak? Gak masalah, Pak. Itu kebijakan muamalah. Selesai, Bapak mah sudah sampai menyerahkan uang, dibelikan sapi, nanti dapat daging, pokoknya dapatnya 3,5 kilogram. Itu sudah wilayah muamalah gitu. Karena di kampung saya, mohon maaf, di tempat saya di Tanjung Sari, ada yang tidak kurban lagi tahun kemarin itu. Sekarang kurban lagi, alhamdulillah, setelah dijelaskan. Kenapa? Saya nggak mau, Pak. Di sini nggak bener itu. Saya kurbannya sapi putih, kok dapatnya daging sapi hitam gitu. Nah, itu wilayahnya muamalah gitu. Ya, kalau memungkinkan dari sapi putih bungkus, tapi kan kadang-kadang panitia tidak semuanya mudah untuk mengurusinya. Ya, jadi jangan sampai terbatasi dengan hal-hal yang seperti itu. Muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal mula yang namanya muamalah boleh semua, Pak. Ya, illa ayyadulla dalil ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau kata dalil nggak boleh, kata hadis Quran nggak boleh, ijma qiyas melarang, jangan. Tapi kalau nggak ada menemukan dalil melarang, lakukan saja. Ya, makanya berkembang terus kalau muamalah. Ya, jual beli itu bermacam-macam, nanti kita lihat, Pak. Baik, nah disitulah kita menemukan hukum-hukum perdata, pidana, ada ekonomi keuangan dan politik, bahkan sampai berbanyak hal. Kita masuk ke pengertian kembali, saya ulang tentang fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Ya, maka setiap kita memiliki pemahaman. Maka bicara fikih kalau terjadi perbedaan, satu hal yang biasa. Jangan sampai fikih ya menjadi sabab kita berbeda pendapat, dan berbeda pendapat menjadi sabab perpecahan. Ini yang ditakutkan. Saya punten Pak Bu, beberapa hari yang lalu itu ngaji tentang al-mustafad min qasasil Quran. Jadi tadabur makna ayat Quran, tapi berangkat dari kisah-kisah. Kisah pertama yang diceritakan dalam kitab itu, ini karangan Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Karangan pertama atau tulisan pertama, bab pertamanya adalah tentang penciptaan Nabi Adam. Di situ juga diterangkan tentang adanya iblis sebagai bapaknya para jin dan malaikat yang menjadi penghuni surga. Singkat ceritanya, iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya. Sujud dalam arti menghormati Adam. Kemudian dia diusir dari surga oleh Allah, tetapi sudah melakukan atau meminta adanya kesepakatan, Pak. Ada deal dengan Allah. Di antara deal-dealannya apa? Satu, minta panjang umur. Makanya iblis sampai hari ini belum mati, Pak. Jadi kalau iblis mati mah Bapak aman gitu. Ya. Iblis itu yang artinya ablasa. Ablasa artinya yang terputus dari rahmat, sehingga iblis tidak bertobat, Pak. Pun kalau iblis mau bertobat tidak akan diterima. Kalau iblis tobat gimana, Pak, kira-kira? Kalau iblis tobat ya aman-aman kita, Pak. Ya, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Mau berbuat baik terlempeng aja gitu. Pokoknya semuanya baik gitu. Itu kalau taubat, makanya ablasa artinya terputus dari rahmat. Jadi iblis minta ditangguhkan umur. Yang kedua, iblis minta izin kepada Allah. Akan aku goda manusia. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Bahkan aku duduk di depan mereka ketika mereka akan melakukan kebaikan. Apapun kebaikan mesti digoda. Nggak ada kebaikan yang enteng. Nggak ada kebaikan yang dibiarkan oleh iblis. Paling tidak godaannya adalah tentang niat.
Kemudian Iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan goda manusia itu dari berbagai arah. Arah depan aku buat mereka ragu akan akhirat. Arah belakang aku buat mereka itu cinta terlalu terhadap dunia. Arah kanan yang menarik, Pak. Arah kanan apa? Aku buat mereka bertengkar dalam urusan agama. Masalah fikih itu. Ya, ustadz bertengkar dengan ustadz, saling tahdir, saling mencemooh. Padahal dua-duanya kiai, Pak. Dua-duanya ustadz, dua-duanya ulama. Ya, tapi itulah iblis masuk di situ dalam masalah perbedaan pendapat yang muncul, padahal seharusnya jadi rahmat. Perbedaan pendapat jadi khasanah. Betapa ilmu Allah maha luas. Tapi enggak, banyak yang terjadi khusus dalam masalah agama, terjadi perpecahan umat. Siapa yang bermain di situ? Yang tepuk tangan adalah iblis, Pak. Masjid ini sama masjid sebelah bertengkar. Gara-gara apa? Fikih. Gara-gara fikih, Pak. Gara fikih yang berbeda, akhirnya terjadi perpecahan umat. Yang tepuk tangan adalah iblis. Sebelah kiri adalah manusia dibuat senang, indah dalam bermaksiat. Jadi 4 arah itu godaan iblis yang akan terus dilancarkan kepada kita sampai kapan? Sampai ruh berpisah dengan jasad. Ya, belum berpisah tidak akan ada ujungnya, Pak. Ya, sampai kapan berpisah? Ya, setelah lepas ruh dari jasad, jelas kematian. Justru godaan terbesar adalah ketika proses kematian. Ketika ruh akan dipisah, di situ namanya sakaratul maut, maka disitulah iblis menggoda sehebat-hebatnya godaan. Tujuan utamanya lepas ruh tanpa iman. Na'udzubillah. Jadi fikih itu perbedaan. Sudah wajar kalau ada yang berbeda, maka sikapilah dengan akhlak. Tadi di awal saya sampaikan ada hal yang tidak boleh dilewatkan. Ya, tentang ini akhlak harus dijadikan sebagai panduan. Ya, berbeda pendapat tetap santun, berbeda pendapat tetap rukun. Tidak jadi masalah. Justru nanti ketika fikih dipelajari, saya yang lebih benar, apa kata iblis, Pak? Itu ada prinsipnya. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada dia. Itu prinsip iblis. Dan dia akan sisipkan di hati-hati manusia yang punya kelebihan. Setelah ilmunya didapatkan, maka dia memiliki pemahaman yang merasa ini pemahaman paling benar, yang lain salah semua. Nah, ini sudah begini iblis main di situ, Pak. Naudzubillah. Nabi Adam menjadi goda, apalagi manusia seperti kita. Nabi Adam menjadi goda. Ya. Nabi Ibrahim ketika akan membawa Ismail kecil untuk disembelih setelah tanggal 8 hari ini, tadi malam bermimpi, hari ini Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Anakku sayang, tadi malam bapakmu bermimpi diminta menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Taro. Pendapat, makanya disebut tarwiyah. Ya, tarwiyah itu hari meminta pendapat. Maka jawaban Ismail apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif al, anak bapakku sayang yang kucintai, yang kuhormati, lakukan jika itu perintah Allah, engkau dapati aku hamba yang bersabar. Tarwiyah itu pendapat, meminta pandangan. Mimpi lagi malamnya, yakin betul akal mimpinya, kokoh keyakinannya. Maka tanggal 9 kokoh keyakinan ma'rifat. Jadi hari Arafah itu kokoh keyakinan, mengenal betul ini apa maksudnya. Ini adalah perintah atau hanya sekedar godaan iblis dalam mimpi. Maka Ibrahim betul-betul meyakini, Nabi Ibrahim ma'rifat. Arafah itu orang yang Bapak Ibu pernah dan sekarang berapa banyak saudara kita yang ada di Padang Arafah, mereka sedang belajar dan akhirnya menemukan kata kuncinya, yaitu ma'rifatullah. Mereka mengenal Allah, mengenal dirinya. Ya, siapa dia? Sebetulnya apa kita? Untuk apa hidup? Itu momentum yang sangat penting, Pak. Karena nyadar. Nah, kesadaran itulah Arafah, ma'rifat. Arafah pada tanggal 9. Malamnya mimpi lagi, besoknya adalah eksekusi. Nah, ketika mau eksekusi, dibawalah Ismail kecil pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah untuk disembelih. Ya, bawakanlah, dipakaikan baju yang paling bagus, mandi yang rapi.
Ya, bilang izin kepada ibunya. Untuk apa? Sebagian mengatakan nggak disampaikan mau disembelih, mau dibawa ke satu jamuan. Berangkatlah Ibrahim bersama Ismail. Ya, di perjalanan mereka berbincang-bincang. Tapi datang iblis kepada siapa? Kepada ibunya. Ibunda, itu anakmu tahu mau dibawa kemana oleh ayahnya? Saya tidak tahu. Mungkin mau bertamu, berkunjung ke rumah siapa? Tidak, itu akan disembelih. Apa tidak tega engkau mendapati anakmu yang satu-satunya itu akan disembelih oleh bapaknya? Apa kata Hajar? Kenapa memang suami saya seorang nabi? Ya, dan dia melakukan itu mungkin karena perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, maka saya akan sami'na wa ata'na. Lempar iblis. Nah, makanya lempar jumroh ula. Datangi Ismail, sama godaannya. Masa kamu mau disembelih? Dilempar lagi dengan jumroh usta. Datangi Nabi Ibrahim sendiri. Masa bapak ini tega? Ya, benar kamu akan menyembelih. Lihat sekali lagi anakmu itu, wajahnya, kelembutannya, Masya Allah, ya, ketampanannya, akhlaknya sama sekali. Masa iya kamu tega dengan anakmu? Digoda. Ini perintah Allah. Ada jumroh Aqobah, lempar jumroh. Itu jadi diantaranya karena asbab, ya, salah Nabi yang digoda iblis. Nabi digoda, kita juga digoda. Baik, jadi tadi tentang fikih adalah sesuatu yang dipahami seseorang, ya. Bisa dikatakan bahwa fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, ya, adillati tafsiliyah bahasanya gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi fikih itu singkatnya pemahaman dan berangkat dari syariat yang ditetapkan Quran dan Sunnah. Jadi kalau syariat itu dipahami menjadi fikih gitu. Di bedanya antara syariat dengan fikih apa? Syariat itu adalah sumbernya yang diturunkannya, sementara fikih adalah pemahamannya. Ya, contoh gini Pak, dalam kurban, saya sedikit-sedikit kaitan dengan kurban. Hadis Nabi tentang Nabi yang menyembelih kurban dari saya, dari keluarga saya, dan dari umat yang tidak berkurban. Hadisnya sama. Tapi fikih, Bu, beda. Memahami hadis yang sama menjadi beda. Beda apanya? Beda hukumnya. Ya, beda hukumnya. Yang pertama menghukumi tuh dengan hadis itulah kemudian kita diperbolehkan kurban atas nama satu keluarga. Salah apa tidak? Tidak. Memahami hadis yang sama, memahaminya bahwa hadis itu mengatakan Nabi kurban untuk satu keluarga, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk bahkan umat yang tidak terbilang itu. Itulah hadis yang pernah disampaikan bahwa itu jadi dasar kurban boleh untuk satu keluarga, tidak perlu disebutkan nama-nama. Tahun ini nama ayah, tahun depan nama ibu, tahun depan lagi nama anak. Satu kambing itu keluarga fulan. Menurut hadis ini dipahami di fikihnya oleh pendapat pertama boleh satu keluarga, tidak perlu disebutkan ganti-ganti nama. Fikih. Fikih yang kedua, dari hadis yang sama dipahami apa? Bahwa hadis ini memang betul bunyinya begitu, tapi maksudnya bukan begitu. Bunyinya tadi dari Nabi, dari keluarga, dan dari umat. Itu fikihnya, bahwa yang dimaksudkan dari hadis itu keluarga dan umat, maksudnya adalah pahalanya. Nama fulan untuk kurbannya, tapi pahalanya untuk semua keluarganya. Salah? Tidak. Namanya pemahaman, dan ulama, kita hanya mencerna pemahaman ulama. Tinggal ngikut. Kalau masuk warung Padang itu tinggal rendang atau mau gulai. Kan sudah jadi. Mereka yang bikin kan Pak? Ya, si Bapak Uda ini yang bikin. Ya, ini apakah daging mau dibikin apa? Mau dibikin rendang? Mau dibikin apa lagi? Ya. Cincang? Ya, apa saja kita ngikut. Ya, terserah Bapak mau ikut yang mana. Tapi insya Allah sebagai umat kita mengikuti saja. Ya, mengikuti pendapat para ulama. Tapi kalau kita mau mencerna lebih dalam,
dari yang pangkatnya namanya muqallid. Muqallid itu yang nggak ngerti apa-apa, Pak. Pokoknya dalilnya orang awam, dalilul awam qaulul alim. Orang yang awam seperti saya ikut saja kata-katanya orang alim. Ya. Kenapa? Karena ada yang level lebih tinggi, namanya muttabi. Ada muqallid yang bertaklid, ada muttabi yang mengikuti. Beda lagi kalau muttabi itu dia mengikuti tapi sambil tahu dalilnya apa. Bahkan alasannya apa. Dalilnya apa, alasannya apa. Kaidah yang dipakainya mana? Itu namanya muttabi. Yang lebih tinggi dan mungkin tidak ada di antara kita. Siapa namanya? Mujtahid. Kalau mujtahid itu menghukumi sendiri. Hukumnya begini berdasarkan penalarannya, berdasarkan metode yang dipahaminya. Itu namanya mujtahid. Pekerjaannya ijtihad. Tapi level ini sudah hampir tidak ada. Ada sedikit sekali. Kalaupun berijtihad di negara kita rereongan. Kolektif. Melalui apa? Majelis ulama. Jadi majelis, Pak, itu pun banyak pendapat. Mungkin mereka bisa berdebat. Akhirnya disimpulkan satu putusan. Contoh kemarin tentang tentang zakat, Pak. Zakat nisabnya berapa, Bu? Kadarnya 2. Nisabnya 85 gram. Berapa harga emasnya? Nggak gitu ya? Kalau harga emas hitung yang sekarang 85 gram emas kali misalnya biar mudah 3 juta. Maka baru kena zakat itu 85 kali 3 juta. Baru kena zakat per tahun, zakat harta. Gitu, zakat mal. Itu kalau lihat harga emas yang 24 karat. Ijtihad ulama, tapi rereongan ijtihadnya. MUI memfatwakan sehingga karatnya diganti. 85 gramnya tetap, karatnya yang berubah, Bu. Karat yang 24 karat diganti jadi berapa? 14 atau 11 karat. Ya, jadi kadarnya tetap 2,5%, nisabnya 85 gram, tapi kadar emasnya itu yang diubah. Jadi harganya berubah. 1 juta. Emas 1 juta ada, tapi karatnya diubah karatnya, ya. Jadi berapa harganya? 1 juta kali 85 berapa? 85 juta gram. 85 juta ya, 85 juta itu sama 85 gram itu menjadi nisab zakat. Orang berpenghasilan 85 juta tetap membayar zakat. Itu namanya ijtihad. Ya, ijtihad para ulama. Ya, mereka mujtahid, levelnya beda. Tapi di kita sementara ini mujtahidnya bukan mutlak sendirian. Tapi mujtahid rame-rame para ulama bermajlis, makanya majelis ulama. Nah, kita dalam fikih ini umumnya masyarakat hanya apa? Muqallid, ikut saja. Bagi yang lebih paham, mengetahui dasar-dasarnya apa? Disebut muttabi, ittiba pekerjaannya. Kalau yang muqallid, taklid pekerjaannya. Wallahu a'lam. Nah, kita bicara tentang muamalah ini, Bapak Ibu, adalah pekerjaan yang saling. Ya, ada yang mukul, ada yang dipukul, ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang menyewa, ada yang menyewakan. Saling, nggak mungkin sendirian muamalah itu. Ya, kalau muamalah sendirian mungkin nggak, Pak? Ya, saya membeli, saya menjual. Ada sih, Pak, kadang-kadang begitu di kampung saya. Apa itu? Punten nyuhungkeun daun kanggo mais hayam. Dia bilang sendiri, mangga, candak, nyalira. Siapa yang bilang? Nggak ada orangnya. Tetangga sebelah ada punya pohon pisang, dia ambil tuh, Pak. Itu ada, Pak. Betul ya, Bu ya? Nyungkun cengek, minta cabe. Dibilang apa? Mangga. Yang mangga siapa? Sendiri gitu. Itu di kampung, Pak. Di kota mana iya ya. Nah, di kampung saya begitu itu, Bu. Ya Allah, nggak boleh, Bu. Saya bilang izin dulu sama yang punya. Di belakang rumah kan banyak tanaman, Pak. Di pinggir kolam itu ya ada tomat. Oh, ibu-ibu rajin. Nah, tetangga lagi, Pak tanggung lagi masak, kehabisan bawang, kehabisan cabe gitu. Akhirnya ke belakang rumah orang, nyungkun cabe, mangga.
Bisa bilang bangga siapa? Ah, itu muamalah buat pribadinya, nggak boleh gitu. Muamalah itu ya muamalatan, amilaya, yu'amilu muamalatan itu ya saling. Ya ada yang menjual, ada yang membeli. Makanya ada akad, akidain, dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad melakukan sesuatu sehingga dua-duanya menyepakati. Ada perpindahan harta. Kan gini, Pak. Perpindahan harta dalam Islam itu memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran, di mana tidak boleh satu harta berpindah kepada tangan, dari tangan ke tangan yang lain dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh ada pindah harta dari satu tangan ke tangan yang lain, atau kita menikmati sesuatu tapi batil. Batil itu apa? Yang bertentangan dengan syariat, yang zolim, yang bisa merugikan orang. Ya, contoh adalah satu, karena hartanya sendiri yang haram. Ya, kan akad itu ada berapa, Pak? Ada 3. Ya, Bapak Ibu, dalam muamalah akad ada 3. Satu namanya akad sahih. Sahih itu artinya syarat rukunnya terpenuhi. Sahih, Pak. Saya punya buku, maka saya jual buku saya. Kemudian ibu, bapak beli bukunya. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Diserahkan juga barangnya. Dan ada harganya. Harganya disepakati Rp25.000. Maka saya bilang, saya serahkan uang, saya serahkan bukunya. Maka ibu mengatakan, saya serahkan uangnya. Itu sigot. Imam Romli mengatakan kudu harus ada. Walaupun namanya sigot tidak perlu lisan. Bahasa beli itu bisa diganti ambil, Pak. Bisa nggak, Pak? Di pasar baru, saya ambil 1 ya, Pak. Bisa nggak? Mengatakan ambil, saya beli 1 atau ambil 1? Kalau mengatakan ambil boleh nggak, Pak? Ternyata tergantung adat. Mengatakan saya ambil 1 bajunya, Bu. Ibu bilang, ya udah nggak apa-apa. Besok ya saya kasih uangnya. Ada nggak itu istilah jual beli di situ? Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting ada sigot, tapi bergantung kepada kebiasaan. Ya, sigot itu sah nggak jual belinya? Kalau ini akan sahih. Penjualnya, mohon maaf, saya lihat dulu penjualnya siapa. Penjualnya orang yang akil baligh, mukallaf, mungkin melakukan perbuatan hukum. Dia tahu konsekuensinya. Pembelinya juga sama. Yang dijualnya juga hal yang tidak dilarang. Terjadi kesepakatan antarodin. Diserahkan barangnya dan seterusnya. Ini namanya akad sahih. Boleh saya ambil barang itu, boleh ibu ambil uang itu. Nikmatilah. Tapi ada yang kedua, akadnya akad fasid. Fasid itu rusak. Kalau rusak bisa dibetulkan sebetulnya. Akad fasid itu contoh begini. Yang menjualnya, mohon maaf Bapak Ibu, itu sedang dalam keadaan dipengaruhi, dihipnotis. Ya, ada orang kena hipnotis, Pak. Akhirnya, tolong kamu jualkan. Baik, saya jual emas saya seharga Rp10.000. Padahal ibu runcung emas tadi sini 25 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, Pak. Ada orang yang tahu, akhirnya apa? Ibu dijahati dengan cara dihipnotis. Akhirnya ibu jual emas ibu yang ada di tangan itu, serahkan kepada saya. Akadnya jual beli, harganya Rp10.000 untuk semua. Baik, dikasih 10.000. Kalau secara hanya fikih saja, Pak Bu, sah apa tidak? Karena ada jual beli, betul ya? Barangnya ada, harganya ada, penjual pembelinya ada, jelas ada akad jual beli. Tapi di situ disebut fasid. Kenapa? Karena si penjual bukan melakukan dengan kesadarannya. Nah, itu fasid itu, Pak. Fasid itu rusak. Bisa diperbaiki? Bisa, ganti penjualnya. Ya, ganti sama siapa yang memiliki akal sehat. Anak-anak tuh, Pak, lagi main HP bagus. Bagus HP-nya, ganti ya sama permennya. Boleh apa tidak? Tukar menukar. Boleh tukar menukar, Pak? Boleh, barter kan? Boleh barter. Gak masalah. Tapi siapa yang melakukannya? Ya, anak kecil nggak paham, lebih senang permen daripada HP. Ya, akhirnya apa? Dilakukan barter, itu fasid. Ada lagi yang namanya akad batil. Sahih, fasid,
Batil. Kalau batil, yang dijual belinya sesuatu yang terlarang. Ya, yang dijual belinya hal yang diharamkan, maka tidak dibenarkan. Nah, tentang jual beli, Pak. Saya baru kemarin, Pak, Bu, menyampaikan di Masjid Darut Taqwa, di masjid kami Jalan Tanjung Sari, di pengajian Sabtu yang lalu, kemarin aplikasinya hari Ahad. Apa itu, Pak, Bu? Jual beli sapi. Jual beli sapi antara siapa? Di kami jual beli sapi antara panitia dengan pekurban, dan antara panitia dengan tukang sapi, bandar atau penjual sapi. Ya, Pak? Ada jual beli. Nah, begini. Kalau ibu bapak menitipkan uang ke panitia 4 juta rupiah, 7 kali 4 28 juta. Ada 10 ekor, berapa? 280 juta. Panitia dapat uang ya. Oke, panitia membeli sapi atau ibu yang beli sapi? Panitia yang beli sapi ke para pedagang sapi. Mau di kandangnya, di mana saja atau bandar sapi, datanglah. Yang jual beli siapa? Panitia dengan boleh apa tidak? Boleh? Kenapa jadi boleh? Asal panitia mendapatkan mandat. Itu pentingnya, Pak. Ya, asal panitia mendapatkan mandat dari para pekurban. Tolong belikan sapi atas nama kami. Mandat. Panitia belanja, bukan dia, tapi siapa? Atas nama pekurban. Dia menjadi wakil pekurban. Satu, itu mandat. Kedua, kalau di kami bukan, Pak. Berarti tadi beli titip ya, tolong titip belikan sapi, betul ya. Jadi panitia, mohon maaf, pekurban jual beli dengan siapa? Pekurban jual beli dengan bandar, gitu ya. Kalau ada keuntungan milik siapa? Mohon maaf, misalkan belinya harganya 27 juta, ada kelebihan berapa? 1 juta, kan uangnya 28, kelebihan 1 juta rupiah. Nah, kira-kira itu orang buat siapa, Bu? Milik siapa? Milik panitia atau milik pekurban? Kata panitia, yes, kita cari yang lebih murah, lumayan buat ke Pangandaran. Bisa apa tidak? Boleh, asal dikasih mandat lagi, lebihnya buat panitia. Boleh? Boleh, lebihnya buat panitia atau kelebihannya dikembalikan kepada para pekurban, atau kelebihannya buat anak-anak santri, boleh? Penting ada jelas. Makanya itu yang disebut dengan akad. Ya, menetapkan pasal-pasal atau ketetapan-ketetapan itu membuat panitia melakukannya karena apa? Untuk siapa? Kalau di kami, Pak, beda. Panitia itu jual beli dengan pekurban. Apakah panitia punya sapi? Boleh apa tidak? Boleh, asal panitia punya duit untuk beli sapi duluan. Betul kan? Gitu ya. Oh, panitia punya duit lah. Kalau nggak punya duit nggak boleh kan? Kan tadi titip. Kalau ini bukan titip lagi. Panitia jual beli dengan pekurban. Kok bisa? Iya, panitia punya duit, beli dulu sapinya dengan para pedagang. Dia cari pedagang yang bagus, yang murah, yang speknya disampaikan. Murabahah itu speknya jelas, Pak. Harganya berapa, bobotnya berapa. Kalau perlu pertimbang hidupnya berapa. Nih sapinya yang nomor A, B, C, D gitu ya. Ini jualnya harga sekian. Dan harusnya gini, ada yang kurang kemarin itu. Disempurnakan seharusnya. Apa itu? Harga dari petaninya 25 juta. Saya jual ke para pekurban 26 juta. Maka para panitia mendapatkan untung 1 juta. Panitia itu maksudnya DKM gitu ya. Kok jelas, uang DKM boleh dipakai? Ya, DKM menggunakan itu boleh? Boleh, Pak. Ya, silahkan, uang zakat saja boleh, Bu. Uang zakat digunakan, ya, ditasarrufkan agar berkembang. Jadi apa? Produktif. Agar produktif, bertambah. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini DKM mendapatkan untuk keuntungan 9 juta. Gitu. Dari 6 ekor sapi. Tapi kotor, gitu ya. Masih ini dan itu. Nah, Bapak Ibu, boleh apa tidak? Boleh, tapi asal uangnya uang panitia atau uang DKM. Ya. Mau minjem, mau apapun yang jelas, mereka jual beli dulu dengan para bandar, baru mereka jual beli dengan. Nah, ini akad itu ada
jual ada beli. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan ini, mohon maaf. Ini pernah disampaikan, belum dibahas sampai sekarang. Ya, bahwa akad itu banyak dan bertambah terus, karena muamalah itu terus akan berubah, bertambah sesuai dengan keadaan. Ya, kebutuhannya sekarang apa? Akan bertambah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi saya mengambil salah satunya. Ini pernah dibahas. Yang pertama adalah jual beli, betul ya? Jual beli. Saya tidak membahas jual belinya, Pak. Ini adalah waktu 10 menit. Saya membahas kaidah. Di sini ada khusus buku, tadi saya pelajari dulu karena memang zolim katanya Pak. Menurut para ulama, kalau kita menyampaikan ilmu tanpa kita pelajari. Ya, di antara khianatnya orang yang menyampaikan ilmu adalah menyampaikan tanpa mempelajari. Zolim saya kepada siapa? Kepada diri, kepada ilmu, kepada yang mendengarkannya. Maka saya baca, saya pelajari. Satu, ini ada buku dan banyak kitab-kitab kaidah fikih muamalah. Tentang jual beli contoh. Saya mau sampaikan kepada ibu bapak, ada kasus jual beli kan banyak Pak. Saya di sini kan pernah, siapa pernah nih? Ini yang ini pernah menurut saya. Seingat saya. Jual beli itu banyak. Ada buah jual beli yang dilarang. Ada namanya urbun, ada talji'ah. Ada ihtikar, kan banyak ya. Benda najis. Ada lagi beberapa wafa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Inah. Pernah dengar Inah, Pak? Ya. Bu Inah. Adanya Bu Inah. Ada Bu Inah. Ada Inah. Aneh, Pak. Ini aneh. Kenapa aneh? Anehnya itu karena di Indonesia dilarang, haram fatwa MUI-nya. Tapi di Malaysia boleh, halal. Ini levelnya bukan jual beli antara kita individu, tapi sudah melembaga. Lembaga keuangan bank syariah Malaysia menerapkan atau menjual produknya yaitu jual beli inah. Kalau di kita haram, fatwa MUI-nya tidak boleh. Aneh kan Bu? Sama-sama umat Islam, bahkan tetanggaan, hal yang sama tapi beda fatwanya. Apa itu? Kan gitu ya. Gini Pak Bu. Inah itu adalah jual beli yang kalau kita lihat sih menurut fatwa MUI yaitu jadi aneh. Jadi semacam riba, tapi kalau di sana enggak. Nanti kaidahnya apa? Gini Pak, saya butuh uang cash, gitu ya. Saya ke bank, ya. Oleh bank kalau langsung minjam uang nanti tidak begitu konsepnya. Saya datang pinjam uang bukan, tapi saya datang ke bank untuk membeli barang. Ada nggak bank jual barang? Ada ya Pak? Ya ada. Jadi produk bank itu menjual barang ada? Ya maksudnya murabahah berarti Pak. Jual beli kan? Jual beli. Ini murabahah, jual beli. Saya membeli mobil. Harganya 250 juta. Baik. Setelah mobil itu dianggap milik saya, akad sudah selesai, milik saya, maka kemudian dibeli lagi oleh bank. Jadi saya beli ke bank, berapa? 250 juta. Cicilannya 5 tahun. Dibeli lagi oleh bank dengan harga 200 juta. Kok saya mau? Karena yang saya butuhkan uang cash 200 juta. Bukan mau beli mobil, Pak. Ini yang disebut seperti manipulasi. Jadi yang butuh itu butuh apa sebetulnya? Butuh uang dia 200 juta, tapi kalau butuh uang 200 juta, kemudian dia pinjam uang 200 juta, dibayar 5 tahun sampai 250 juta, itu jelas ribanya. Maka bank nggak mau mengeluarkan itu, karena dianggap, kan pinjam 200 dibayar, riba apa Pak? Riba kan? Nggak boleh ya Pak? Nah ini enggak, dia akadnya beli mobil, cicilannya selama 5 tahun, angkanya 250 juta. Oleh bank dibeli lagi perjanjian. Jadi dia yang beli, dia yang jual. Saya yang beli, saya yang jual. Bank yang jual, bank yang
kan seperti permainan gitu. Disebutnya hilah atau hilah. Hilah itu apa ya, Pak? Iya gitu. Cari apa? Akal-akalan, seperti akal-akalan. Saya butuh uang 200 juta sebetulnya, cuma nggak mau riba. Sehingga akadnya apa? Jual beli. Akhirnya saya punya mobil. Mobil apa? Mobil utang. Mobilnya kan utang. Ya, beli tapi beli utang. Berapa tahunan? 5 tahunan. Harga mobilnya berapa? 200 juta dicicil 5 tahun jadi 250 juta. Oke, deal ya. Mobil siapa ini, Pak? Mobil saya kan? Mobil saya karena sudah jual beli walaupun masih nyicil. Ya, ada lah mungkin DP-nya berapa lain-lain, tapi yang jelas saya punya mobil kan. Akhirnya setelah itu deal, di hari, detik atau menit yang sama, mobil itu saya jual lagi. Kepada siapa? Kepada bank. Memang akad sudah disiapkan lagi. Setelah itu datang akad yang kedua. Akad kedua apa? Jual beli lagi. Dibeli lagi oleh bank dengan harga 200 juta cash. Saya pulang bawa apa? Bawa uang 200 juta. Uang saya jual mobil saya. Tetap. Jadi utang berapa? 250. Itu halal apa haram? Fatwa MUI Indonesia kita, Majelis Ulama Indonesia, haram hukumnya. Karena itu hilah. Fatwanya Malaysia sampai detik ini boleh dan itu dijalankan, diperbankannya. Pertanyaan kita, kok bisa? Ini kaidah. Nah, saya langsung masuk ke kaidahnya, ditutup dengan kaidah. Apa kaidahnya? Nah, di sini ada kaidah. Al-umuru bimaqasidiha, itu kaidah besar. Diangkat dari hadis Nabi. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah dan seterusnya. Sebetulnya setiap amal itu tergantung apa? Niat. Kaidahnya itu dari hadis Nabi, diambil diformulasi oleh para ahli menjadi kaidah al-umur bimaqasidiha. Apapun urusannya bergantung dari niatnya. Muncullah kaidah turunannya. Apa kaidahnya? Yang pertama, al-ibratu fil uqudi. Sebetulnya ibarat akad-akad itu, apa itu? Lil alfazi wal mabani lalil maqasidi wal ma'ani. Artinya gini, sebetulnya akad itu tergantung dari apa yang terlihat, yang ditulis, yang diucapkan. Syarat rukunnya ada apa enggak? Ada. Terpenuhi apa enggak? Terpenuhi. Ya udah, kalau terpenuhi sah. Kalau terpenuhi sah. Sementara niatnya tadi apa? Sebetulnya niatnya nyari apa? Minjem uang, Pak. Niat minjem uang itu kelihatan apa tidak? Itu masing-masing kan, Pak. Makanya secara fikih ada dua pendapat. Yang pertama, al-ibratu fil uqudi lil mabani wa lil maqas lil alfadi wal mabani la lil ma'ani wal maqas la lil maqasidi wal ma'ani. Jadi yang penting mah syarat rukun terpenuhi. Ada barangnya? Ada ya, mobil? Ada harganya? Ada. Apa akadnya? Jual beli. Jual beli apa? Cicil. Sudah selesai. Kalau sudah terpenuhi jual belinya sah. Pendapat pertama. Dan itu diambil oleh siapa? Malaysia. Yang kedua, kebalikan. Al-ibro fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani lalil alfadi wal mabani. Enggak. Yang namanya jual beli contohnya itu tidak hanya dilihat dari syarat rukun terpenuhi atau tidak, tapi dilihat dari apa? Maksud, niat, tujuan dari si penjual dan si pembeli. Kalau dilihat lebih dalam, maksudnya apa sebetulnya? Pinjam meminjam uang juga. Betul ya, Pak? Itu kan pinjam uang sebetulnya, cuma direkayasa. Nah, ini tentang akad. Contoh gini, Pak. Saya itu punya kewajiban zakat, uang saya ada 250 juta. Tahun ini sepanjang tahun berjalan uangnya punya 250 juta. Kena kewajiban zakat tanpa tidak, Bu? Nisab 85. Kalau ambil tadi yang apa? Yang MUI ya, yang dikerendahkan, udah masuk ya, Pak? Nisab saya 85 juta harusnya. Ini sudah 200 juta gitu. Nah, kemudian sudah setahun ya, milik sempurna punya saya. Nanti zakat saya itu bulan Juli. Sekarang bulan apa? Mei ya?
Mei. Bulan depan lah, bulan Juni. Sekarang tanggal 25. Berapa? 25. Nah, zakat saya setahun itu pas tanggal 25 bulan Juni. Bulan depan, bulan Juni harus bayar zakat saya. Karena setahun kan? Setahun, Pak. Oke, setahun sudah, tahun bulan depan. Ternyata hari ini saya hibahkan uang 200 juta. Saya kasih uang 200 juta, hibahkan ke anak saya. Sehingga uang saya tinggal berapa? Tinggal 50. Kan 250 tuh. Tinggal berapa? 50 juta. Tanggal 25 bulan Juni, zakat apa tidak? Coba, Pak. Zakat apa tidak, Bu? Coba, Bu. Zakat apa tidak? Secara fikih konteksnya kita punya uang 250 juta, sekarang berkurang, tinggal berapa? 50. Alfadnya, mabaninya itu uangnya jelas tidak ada 250 juta, hanya 50 juta. Wajib zakat apa tidak? Tidak. Tapi tadi kenapa dikeluarkan uang 200 juta? Nah, itu makosidnya. Tujuannya apa dulu? Nah, kalau tujuannya menghindari zakat haram, tetap Bapak wajib bayar. Kenapa dikeluarkan uang sama anaknya? Ya, gitu. Kalau betul-betul ini demi kebutuhan kuliah misalnya, Pak, demi untuk membayar apa gitu ya, boleh. Tapi nih saya kasihkan uang ke kamu 200 juta, biar nggak keluar. Karena 2,5% kali 250 juta lumayan kan, Pak? Mending kasih ke anaknya dulu, nanti bulan Juli kasih lagi. Wah, ini mah manipulasi. Tapi kalau betul-betul dikasih karena kebutuhan, Bapak tidak wajib zakat. Ini yang saya sampaikan tentang apa? Kaidah. Nah, kaidah tadi berlaku untuk banyak hal. Saya datang ke warung, Assalamualaikum, punten Bu, kalau ke Alfamart, Indomaret atau ke minimarket, supermarket, Bapak itu suka bilang begini, ini saya serahkan uangnya, saya terima barangnya adalah sabun, rinso, dan lain-lain. Satu karung gede, disebutin nggak barangnya, Pak? Uangnya disebutin nggak, Pak? Tidak. Ada nggak lapad-lapad itu? Terus apa bilangnya? Berapa, Pak? 300.000. Ya udah, kasih. Gitu ya? Ada akad jual beli situ? Lafadznya ada nggak? Saya membeli ini, nggak ada kan? Nah, gitu. Ini yang saya kaidah-kaidah itu nanti berkaitan dengan muamalah harian kita. Boleh apa tidak? Karena sudah tradisi bahwa ketika saya datang ke minimarket itu untuk membeli, tujuannya beli kan? Bukan minta. Mereka juga buka toko untuk apa? Untuk jual. Uangnya itu saya serahkan, bahkan sekarang bukan uang ya, Pak. Tapi apa? Kiuris lagi. Ya, sudah beda lagi. Itu kan terus ya berkembang, berubah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian itu juga diperbolehkan. Nah, akad ini ngikut. Apa kaidahnya yang membolehkan? Dari mana asalnya? Apa logikanya? Kira-kira begitu. Nah, ini wallahu alam bisawab. Masih banyak PR-nya, Pak. Jual beli yang dilarang itu banyak, lihat. Dan seperti ini yang salah satu yang mungkin nanti kita bahas. Al-Inah contohnya. Ini dua pendapat ulama yang fatwa Indonesia mengambil 3 madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan itu. Karena mau seperti apapun ujung-ujungnya seperti apa? Ya minta duit sebetulnya, minjem duit, dan itu riba. Kata 3 madhab. Karena yang dilihat tujuannya. Tapi kalau madhab Syafi'i membolehkan, yang dilihat Imam Syafi'i bukan tujuannya, tapi apa? Ya prosesnya. Jelas ada penjual, ada pembeli, nggak ada masalah. Tujuannya terserah mau apa. Ya, masing-masing melihat itu tujuannya. Seperti apa ya beda-beda. Makanya Imam Syafi'i membolehkan, dan fatwa itu dua-duanya benar, Pak. Ijtihad ulama, dua-duanya dibenarkan. Tinggal apa tadi? Memilih saja. Enggak, Bu? Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti saya takut salah, Bu ya. Takut salah, lihat fatwanya dulu. Tapi perkembangan zaman yang disebut dengan benda itu sekarang berubah, Pak. Ada benda berwujud, benda tidak
berwujud. Contoh saham, kelihatan nggak saham, Pak? Jual beli saham, kelihatan? Tidak, gitu ya. Nah, makanya benda itu sekarang diperluas definisi objek, ya jual beli benda kan. Benda itu ada macam-macam, berwujud, tidak berwujud, yang benda tetap bergerak, tidak bergerak, ada yang habis, ada yang tidak habis, ada yang ada dan akan ada. Punten Bu, ada jual beli barang yang ada dan ada jual beli barang yang akan ada. Luar biasa ya. Contoh yang akan ada apa? Kalau ibu bapak jual beli apartemen, barangnya ada apa tidak? Belum ada kan Pak? Masih dibangun tahun depan, sudah laku sejak sekarang Pak. Sold out. Padahal apartemennya kapan? Baru dibangun tahun depan. Sudah ada perjanjian seperti itu, lunas Pak, atau apa sudah selesai akad, sudah sold out, apartemennya tahun depan baru akan dibangun. Itu kan apa namanya? Akan ada. Tapi untuk yang tadi apa yang satu tadi pertanyaan, saya tidak berani jawab, takut salah. Tapi gambaran awalnya di antara model jual beli tentang barang itu berapa banyak jenisnya. Salah satunya benda yang berwujud, benda tidak berwujud. Maka digital itu masuk kategori mana? Benda tidak berwujud. Nah, gitu. Kalau BSI itu punya Dewan Syariah. Ya, ada Dewan Syariah. Nah, saya harus lihat dulu fatwa. Mudah-mudahan di Senin ke 2 pekan lagi. 2 pekan lagi, insya Allah saya ingat-ingat. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan, sehat, afiat. Ada waktunya kita sampaikan, insya Allah. Ya, dengan fatwa maksud saya, bukan kata saya, tapi saya bawa fatwanya. Fatwa MUI-nya, nanti lihat dasarnya, ditunjukkan fatwanya, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini pertimbangan hukumnya, baru muncul hukumnya bagaimana. Nah, insya Allah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan atas ada kekurangan. Yang disampaikan dari Allah, yang benar dari Allah, itu adalah ilmu buat kita, dan yang kalau salah yang disampaikan adalah dari saya, itu kebodohan, kehilapan saya mohon dimaafkan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.